Sebetulnya kalau kita melihat uang dan ini tanpa disadari sebetulnya, uang itu adalah salah satu bentuk kepercayaan. Bagaimana mempercayai, meyakini yang gambarnya Soekarno-Hatta itu seharga 100.000 rupiah. Kok bisa percaya orang ini kertas itu? Uang ini yang mampu menjembatani berbagai macam budaya, berbagai macam agama, ras, dan suku. Satu-satunya sistem kepercayaan dengan toleransi yang tertinggi adalah uang. Boleh saja Taliban itu benci sama Amerika, boleh mereka itu tidak tahu yang namanya Benjamin Franklin itu siapa, tapi begitu mereka memegang selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, mereka percaya yang dipegang itu adalah setara dengan 1.400.000 sekian. Dibawa ke seluruh dunia sama itu. Kalau kita tanya, kenapa otak kita kok merespon uang itu dengan demikian bagus itu ya. Bayangin aja nilai dari uang itu. Apakah uang itu sumber kebahagiaan? Absolutely yes. Kalau ada orang yang bilang punya uang belum tentu bahagia, biasanya nggak punya uang orang yang bilang gitu. Oh, punya duit aja nggak bisa bahagia, apalagi nggak punya duit itu. Betapa kita dalam sehari-hari merendahkan ya. Uang nggak bagus lah itu, uang mengejar harta itu untuk apa itu ya. Tapi segala model kepercayaan itu diadakan untuk mengejar uang itu sendiri. Itu. Mana ada yang namanya institusi nggak ngumpulin duit? Itu, otak kita itu lebih merespon atau lebih mencatat manfaat yang kita dapatkan ketimbang narasi yang dibuat orang. Kenapa? Karena dia notice, otaknya mencatat gitu. Bagaimana uang itu adalah alat tukar yang kemudian menimbulkan yang tadinya kehidupan itu zero sum game menjadi non zero sum game. Uang yang bisa, yang menjembatani itu. Kenapa orang itu terus kemudian percaya banget sama uang otaknya itu? Karena uang itu adalah satu-satunya, sekarang ini ya, satu-satunya sarana yang tersedia untuk menjembatani hal-hal yang menjadi zero sum game menjadi non zero sum game. Yang namanya zero sum game, permainan impas-impasan aja itu. Ada yang dimakan, ada yang memakan itu. Ada yang rugi, ada yang untung. Itu adalah permainan zero sum game ya. Permainan impas-impasan saja. Dunia ini permainan impas-impasan. Nah, manusia yang menciptakan non zero sum game. Permainan nggak impas-impasan. Otak manusia dalam budayanya itu akhirnya menciptakan permainan yang nggak impas-impasan itu. Everybody happy itu. Otak kita memahami ini tidak perlu memahami seperti yang saya jelaskan itu tidak. Otak kita itu memahami pola dengan emosinya. Dan emosi itu bergerak cepat itu. Ya. Akhirnya orang mencintai, duit itu dicintai banget. Lebih dari apapun itu. Banget. Kenapa? Karena itu memberikan advantage, memberikan keuntungan ya bagi manusia itu sendiri. Dan otak itu mencatat yang seperti itu. Secara faktual, uang itu ukuran kebahagiaan. Coba, kalau kita itu mau cari pekerjaan, di situ gajinya berapa? Loh, coba. Yeah. Jadi uang ini, otak kita mencatat bahwa uang itu memberikan keuntungan yang luar biasa. Tapi secara bahasa, kita melabeli uang itu dengan berbagai macam bentuk yang jelek. Ya. Uang adalah akar dari kejahatan. Loh, cari sopo? Kata siapa? Akar kejahatan itu otakmu yang ngeres itu loh ya. Itu. Manusia itu memandang uang itu adalah otak kolektifnya itu. Yang namanya sejak ribuan tahun yang lalu, uang itu tidak pernah memberikan masalah. Yang serius. Akar masalahnya itu greedy itu, kerakusan itu. Bukan uangnya itu. Uang diem aja sih. Dan nilai pada uang ini, otak kita melihat uang itu adalah priceless, tidak ternilai harganya. Lebih dari keyakinan sampean. Walah, wis lah gombal keyakinan sampean. Saya akan memegang keyakinan saya, empret itu enggak ada itu. Enggak ada uang ya. Mau apa enggak ada uang itu. Ini yang namanya fakta brutal saya sampaikan ya, jangan tersinggung gitu.
Keyakinan-keyakinan manusia yang lain itu adalah mendukung yang namanya perkembangan, yang namanya duit ini. Uang itu bisa bertambah, ekonomi bisa bertambah kalau uang itu berputar. Nilai uang itu bertambah karena kita melakukan tindakan ekonomi yang luar biasa. Manusia itu notice bahwa uang itu penting, gitu ya. Otaknya, secara yang namanya memori implisitnya itu ya, sehingga uang itu masuk dalam emosi manusia itu. Biar uang dijelek-jelekin ya tetap aja manusia cinta itu ya. Cinta mati lah sama uang itu. Dijelek-jelekin, bahkan dia juga jelek-jelekin ya cinta itu. Namanya benci tapi rindu ya itu. Sistem toleransi tertinggi manusia ada terletak pada uang. Jadi jangan pandang rendah uang.